ditinggal 5 menit ke toilet terus hilang. Nanti toilet dari Poco situ mobil turun dia berfoto. Tadi ada tak dia ke toilet? Nanti aku di depan mobil dia terus. Jadi tahu. Jadi tak ada orang maling ya? Nanti yang balik. Itu kalau sedekah tu tak usah lagi ubah-ubah tu. Kalau namanya habis sudah habis. Jangan lagi kita nak maling-maling. Kalau kata sedekah orang itu. Marilah kita sana. Meninggal. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang guys, yaitu tentang apa? Tentang William Salim ya, Willy Salim gitu ya, yang berbuka bersama di Semarang, Jawa Tengah. Ini video, nggak tahu ini video baru apa video lama nih ya. Setelah kejadian dari rendang-rendang itu guys, dan ini kita lihat ada beberapa tanggapan dari Bobon dan juga ada beberapa orang ternama ya yang mengomentari tentang rendang ini guys ya. Ya, kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe supaya kalian nggak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral sekarang guys ya, viral. Nah, kita lihat bareng-bareng guys. Hari ini acara buka bersama di Kota Jawa. Waduh, Ramai sekali, halo semuanya. tuh ramai sekali guys. Semuanya yang sabar ya. Halo semuanya. Mantap. Sebenarnya paling enak tuh bikin konten seperti itu. Kenapa? Cepet gitu, dapat namanya cepet gitu. Jadi oh orangnya itu yang namanya sini. Misalnya aku bikin gitu juga aku cepet namanya gitu ya. Bikin konten seperti Willy Salim cepet ya. Kalau berbagi pasti cepet banget naiknya ya. Nah, kita lihat nih ada konten rendang sapi Willy Salim berujung laporan polisi guys. Sebagai seorang polisi aktif kan ya, anggota polisi aktif. Lu paham juga soal hukum, lu paham juga bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira nih menurut lu, untuk konten creator seperti itu harusnya diapain? Harus dibina bang, harus dibina. Jadi Bukan dibinasakan. Jadi kita harus dibina, jadi kita harus kasih masukan, banyak kita kasih masukan. Apabila memang konten itu melibatkan orang banyak ataupun melibatkan suatu daerah, harusnya yang menginspirasi aja sih. Aku kan melihat konten itu bang, kontennya si W tadi Ya, Willy Salim. Kalau aku kejadian kayak gitu, misalnya ini bukan settingan, tiba-tiba aku keluar, pulang, terus balik lagi, itu habis. Toh itu kan konten untuk berbagi, ya. Harusnya aku ngomong, alhamdulillah ya, rendang buatan saya laku. Ya, narasinya gitu. jadi begitu. Alhamdulillah rendang buatan saya laku, berarti rendang saya enak. Alhamdulillah semoga berkah, semoga bermanfaat bukan semuanya. Jadi semuanya bisa merasakan rendang buatan saya. Bukan kaget, terus seolah-olah hilang, seolah-olah dicuri, itu kan asumsinya beda. Benar, sependapat dengan abang ini. Ini benar-benar ya apa ya? Walaupun ya ada yang bilang emang ada yang bilang gini, emang warga dari situ memang begitu gitu kelakuannya. Ya nggak seperti itu juga gitu loh. Seandainya benar gitu ya, seandainya benar gitu ya. Tapi harusnya pihak Willy Salim itu nggak mengatakan seperti abang yang tadi bilang ya. Merasa kayak wah kok hilang gitu ya. Ya udah, kalau misalnya emang tujuan dari awal daging sapi ini emang untuk berbagi, ya ketika habis ya sudah gitu loh guys ya, jangan dipermasalahkan lagi. Nah, ini kan karena gara-gara dia dipermasalahkan, nah itulah jadi ya seperti ini guys, viral. Emang mungkin disengaja supaya ya seperti ini gitu guys ya, menurut aku dan menurut abang yang ini gitu ya. Nggak tahu ini siapa sih sebelahnya ini deh. Kita lihat lagi guys. Nah, kan apa gue bilang, baru aja sejam gue upload tentang Willy Salim di Palembang yang masak rendang 200 kilo. Udah ada kan konten kreator Palembang yang ngelaporin, kan ada pengakuan dari warga Palembang kalau itu settingan, dia nggak ke toilet kan. Stop lah buat konten-konten pembodohan masyarakat. Kalau emang niatnya berbagi, kalau emang niatnya berbuat baik, jangan mengharapkan timbal balik yaitu AdSense, insight. Mengharapkan, anggapannya kamu motong sapi 1 ekor, kamu ngabisin duit 100 juta. Itu yakin tuh dapatnya 500 juta, 600 juta lebih tuh. Ih, masyarakat kalian dikasih 1 juta, 2 juta, gue juga dikasih duit mau ya. Tapi gue nggak pernah memperbodoh masyarakat. Gue nggak mau kayak memanfaatkan mental SDM rendah, nggak mau gue. Jadi yang dilakukan Willy Salim itu adalah memanfaatkan SDM rendah, memanfaatkan orang-orang yang mau aja untuk kepentingan pribadi kontennya dia. Jadi udah loh, sadar lah ya teman yuk.
Kalian yang dukung Willy Salim, Bang, lu jangan menghakimi Willy Salim mulu. Lu jangan ngomongin Willy Salim mulu, Bang. Kalian adalah budak Willy. Kalian sudah diperbodoh. Tolong sadar ya, teman-teman semuanya. Itu udah ada yang lapor. Coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim menjelekkan nama Palembang demi konten, demi view. Lihat sendiri, gua nggak bohong. Waduh. Tanggapan Bobo Santoso nih terkait Willy Salim dan daging hilang di Palembang. Dari Kak Babon sendiri pandangannya seperti apa sih terkait 15 menit hilang? Kayak Bobo agak berubah ya dari tahun yang sebelum awal dia muncul. Dari kontennya Willy Salim ya. Sebenarnya habis ini aku ketemu diundang di podcastnya Dedi, Om Ded, dan ketemu dengan dia, dipertemukan dengan dia. Yang aku nilai, yang bisa aku lihat sih, memang di kejadian itu semua persiapan itu nggak matang. Jadi mungkin WS ini datang ke sebuah lokasi nggak mensurvei. Kalau biasanya kita mensurvei dinamika di lapangan seperti apa, dan dengan alat-alat yang menurut kita ini tidak proper. Akhirnya timbullah kejadian seperti itu. Ada kejanggalan nggak sih dari pandangan Kak Babon sendiri dari konten tersebut, atau mungkin bukan konten dari masak tersebut? Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong masak buat berbuka, sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka, dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Terus juga aku dengar dari orang-orang di sana ya, jadi aku nggak tahu secara langsung, tapi dari sosial media ini banyak yang bilang personil yang disebutkan itu nggak sesuai dengan yang diutarakan Willy Salim. Jadi seperti itu. Dan yang kejanggalan yang paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC, ke toilet. Seperti itu. Nah, dia kan sudah minta maaf ya Kak Babon ke masyarakat, dan banyak yang nggak percaya mungkin karena masyarakatnya itu minta maafnya nggak tulus lah, dan dianggap bahwa kejadian itu settingan dari beliau. Dari Kak Babon sendiri gimana? Kalau minta maafnya tulus apa enggaknya itu urusan dia dengan Tuhan sih ya. Tapi ini kan mungkin lumayan menyakiti satu komunitas besar ya, bahkan satu kota dan suku teman-teman kita, suku Palembang ya. Jadi mungkin ya menurut saya sih dengan persiapan yang tidak matang itu akhirnya beliau ini mencari solusi bagaimana tetap kegiatan ini bisa menjadi sebuah konten. Nah, jadi boleh dibilang ya memang tujuannya hanya untuk konten sih. Bijak sekali ya, Bobon ini keren sih. Aku dulu awal kayak dia tuh aruk-arukan gitu ya ngeliat video kontennya Bobon, tapi semakin kesini semakin beda loh. Tingkahnya lebih dewasa, lebih bijak menurut aku ya. Bukannya aku lebih memihak Bobon, cuma aku lihat perbedaan banget lah sama Willy ya. Nah, kita lihat lagi video selanjutnya guys. Lagi viral tuh masak rendang hilang gitu. Kasihan. Cak Mano puluh bisa hilang. Siapa nama laki-laki itu? Willy Salim. Waduh, diingusin lagi si Willy Salim. Siapa namanya? Willy Salim ya? Ditinggal ke toilet, Willy Salim. Nggak salah sih dia, Salimnya sih nggak salah. Kalau komentar-komentar tentang si Salimnya sih nggak salah. Dia nggak memalukan wong Palembang, nggak memalukan. Justru dia bagus kasih makanan rendang. Itu kan lagi bikin konten kayak gitu kan nggak bermasalah, nggak ada jeleknya. Kan banyak juga warga Indonesia nih yang kadang-kadang kurang di Bekasi itu kan termasuk hiburan. Kejadian si Willy Salim kemarin, akhirnya kan yang jelek orang Palembang. Dibully sama orang sedunia, dikatanya orang Palembang banyak yang kelaparan. Akhirnya kan Palembang yang cacat namanya, Sumatera Selatan. Gitu loh. Orang nggak cerita ini, akhirnya seprovinsi Sumatera Selatan terstigma negatif gara-gara kontennya Willy Salim. Gitu loh. Kadang-kadang kan konten kreator ini kan nggak sadar kalau dia bikin video itu akan menjatuhkan orang di sekitar situ. Contoh ya, seperti Nyakopsa itu kan dari tahun berapa itu dia bikin restoran, lakunya bukan main. Dia hidupnya di situ aja untuk membiayai puluhan orang. Tapi gara-gara konten kreator yang street, ada sampah, ada laler, ada ini, akhirnya orang males makan di Nyakopsa. Dan katanya bangkrut Nyakopsa. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat updatean dari kasusnya Willy Salim ini guys? Kalian lebih memihak Willy Salim atau orang Palembang? Karena aku lihat pasti juga yang memihak Willy Salim ya.
Ya walaupun aku nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, apakah ini benar settingan, cuma ya kenapa aku tetap menganggap Willy Salim salah adalah karena ini pada saat kejadian dia kayak menyalahkan kok bisa hilang. Kalau emang tujuannya untuk berbagi ketika barang itu ya udah hilang ya mungkin kaget ya. Kalau kaget mungkin wajar, cuma pas dia bilang kayak gimana tuh kayak diperpanjang gitu lah, dibahas-bahas terus ya akhirnya ya seperti ini ya buntutnya ya makin panjang dan menjatuhkan kota ini guys, karena ya itu mah balik lagi ke pribadi orang masing-masing ya. Nah sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe dan see you guys.